selaku dosen uji kinerja saya Sahlan, NIM 24113011111. Saya guru mata pelajaran Akidah Akhlak di MI At-Tauhid Pakralang, Kecamatan Pemberanjen, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI At-Tauhid Pakralang dengan materi judul Iman kepada Nabi dan Rasul. Mari kita simak video berikut ini. Siap, gerak. Kencang depan, gerak. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba kerapian baju dicek, berdiri. Ya, berdiri semua. Berdiri. Di bawah, kali ini mungkin ada sempang, nggak ada ya. Rapi semua. Ya, nggak apa-apa. Sudah? Duduk kalau sudah, duduk. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita berdoa, ya dipimpin oleh Saudari Adel. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, berdoa sudah. Untuk sudah rapi semua ya, baju semua rapi. Kita ada rasa nasionalisme untuk bangsa kita Indonesia. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak semua dimohon berdiri. Yuk. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaan kita, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Mohon duduk kembali. Untuk hari ini, anak-anakku yang sore-soreha yang tidak berangkat, 1, Mas Riko, 2, Ilham, 3, Rosi, Junia. Semoga mereka yang tidak berangkat diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pembiasaan tiap pagi hafalan surat pendek, surat Atin. Yuk, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah.
untuk belajar di MI ini. Untuk menginjak pelajaran selanjutnya adalah pelajaran tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Kemarin belajar tentang apa? Tentang apa kemarin? Kemarin tentang belajar akhlakul karimah. Dilanjutkan sekarang, hari ini adalah pembelajaran tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Iman itu apa artinya iman? Iman, siapa tahu? Iman adalah percaya. Iya, iman adalah percaya. Di sini Pak Guru mengambil tema beriman kepada Rasul-Rasul Allah atau Nabi, ya, Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi banyak sekali, ya, banyak sekali. Tapi yang kita imani ada berapa? 25. Nabi, apa artinya Nabi? Tadi Nabi adalah artinya berita. Berita. Tapi kalau dari kata-kata naba terus Nabi, berarti Nabi adalah yang membawa berita. Sedangkan Rasul, Rasul artinya apa? Dari kata-kata risalah, utusan, ya, utusan. Berarti Nabi dan Rasul hampir sama. Perbedaannya di mana? Ya, Nabi dan Rasul, kalau Nabi itu membawa wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul membawa wahyu untuk diri sendiri dan umatnya. Ya, itu adalah tentang pengertian iman dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada Pak Guru akan menyampaikan tujuannya apa? Tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan pembelajaran adalah peserta didik mampu memahami makna iman kepada Nabi dan Rasul Allah dan sifat-sifatnya. Yang tadi sudah, iman artinya apa, Nabi artinya apa, Rasul juga artinya apa. Sekarang sifat-sifatnya. Sifat yang dimiliki Nabi dan Rasul ada berapa? 1. Oke. Berarti ini adalah sifat yang dimiliki oleh Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tujuannya kamu paham, mampu memahami makna, arti atau iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ada berapa Nabi, ya, yang kamu pahami? Ada berapa jumlahnya? 25. Ya, 25 apa enggak? Ada? Ya. Nah, itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebetulnya Nabi dan Rasul ribuan, banyak sekali. Nabi yang tidak disebutkan oleh Al-Quran dan Nabi banyak sekali. Yang disebutkan hanya 25. Yang kamu harus dipahami, yang kamu harus dipelajari ada 25 Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ini ada yang punya kelebihan atau punya ketingkatan yang tinggi, itu ulul azmi namanya. Ada berapa yang mendapat gelar ulul azmi? Ada berapa Nabi? 5. Bisa menyebutkan siapa saja? Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Isa. Iya, betul semua. Itu adalah yang mendapat gelar ulul azmi karena kesabarannya yang luar biasa, tinggi sekali. Berarti keistimewaan yang diberikan oleh Allah, ya, itu adalah ulul azmi. Ada 5 Nabi yang punya sifat-sifat. Nabi apa saja tadi? Siddiq,
Siddiq artinya apa? Benar. Benar. Karena Nabi menyampaikan wahyu kepada umatnya memang benar. Itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar ada kebenarannya karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa tadi? Amanah. Dapat dipercaya. Nabi dan Rasul itu utusan Allah ya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya yang dapat dipercaya. Benar apa adanya wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tabligh. Nabi dan Rasul itu menyampaikan wahyu kepada umatnya. Benar-benar menyampaikan wahyu kepada umatnya. Nabi itu sendiri atau Rasul sendiri. Yang terakhir apa? Nabi itu seorang yang cerdas, yang cakap, yang pintar. Kalau tidak pintar nanti susah. Pintar menyampaikan dakwah, pintar menyampaikan wahyu kepada umatnya, ya itu karena kecakapan, kefatongan seorang nabi dan rasul. Untuk selanjutnya adalah tugas kelompok atau lembar kerja peserta didik nanti dikerjakan secara kelompok ya. Secara kelompok berarti ada 3 kelompok. Kelompok 1 namanya kelompok bunga mawar. Sini kelompok melati. Sana kelompok bunga teratai. Oke, Pak Guru mau bagikan kelompok bunga mawar. Ya, kerjakan. Kelompok bunga melati. Silakan kerja kelompok. Ya. Ada yang nulis. Silakan. Pak nulis. Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Ya, nanti dipresentasikan. Ada yang maju. Ya. Ya. Bagus, ya, silakan kerja kelompok. Kemudian kelompok 2 gimana? Ada kesulitan nggak? Nggak ada kesulitan? Bisa semua? Bisa. Berarti sudah dijawab semua. Kelompok 3 bunga teratai ada kesulitan? Nggak ada? Selesai? Berarti untuk selanjutnya dipresentasikan. Maju kelompok 1. Ada yang maju membaca, maju semua yang membacakan. Ya, awas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mawar mempersembahkan hasil diskusi kami. Soalnya 1. Apa artinya iman kepada Nabi dan Rasul? Percaya dan yakin bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk
didik, amanah, dapat dipercaya. Bagaimana cara meneladani sifat didik, amanah, taktik, dan patona? Adalah dengan cara lainnya. Didik, amanah, taktik, patona adalah jujur, dapat dipercaya, menyampaikan. 4. Berilah contoh pengalaman dan penerapan sikap amanah ketika di rumah. Ketika disuruh orang tua harus jujur apa adanya. 5. Bagaimana kamu menerapkan sifat didik ketika di sekolah? Dengan cara berbicara jujur dan benar, menjawab pertanyaan guru dengan benar dan jujur ketika membeli dan juga harus jujur ketika membeli dan juga harus jujur beberapa pembelian dan juga ketika harus bayar seperti sikap titik. Baik, teman-teman. Baik. Baik. Terus kelompok mana? Silakan kelompok kedua. Kelompok melatih maju semua. Baca Mbak Talita soal dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan nama kelompok 2 Bunda Melati. Ketua kelompok Haira. Apa artinya iman kepada Nabi dan Rasul? Saya meyakini. Apa perbedaan Nabi dan Rasul? Nabi menerima wahyu. Mengapa Nabi dan Rasul diangkat diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena untuk menyampaikan wahyu. Mengapa Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia? Karena Nabi Muhammad merupakan nabi. Mengapa kita wajib beriman kepada Nabi dan Rasul? Karena kita sebagai umat Islam. Untuk siapa dan untuk apakah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah SWT? Untuk tempatnya. Bagaimana cara mengenali sifat sidik, amanah, taktik, dan patona? Praktekkan di rumah, di lingkungan rumah. Ketika ditanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana teman-teman? Baik. Bagaimana teman-teman? Baik. Ya, silakan duduk. Kelompok 3 buka serate. Ayo. Maju. Salam. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Serate. 2 Teratai. Jawab. Baca. Soal. Apa artinya iman kepada Nabi dan Rasul? Apa baca? Percaya atau meyakini? Apa artinya
Apa? Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah tadi yang soal ini diskusi boleh dikumpulkan ya. Nanti Pak Guru apa yang diskusi ini ya. Dan nih kelompok bunga teratai. Ternyata jawabannya bagus-bagus meskipun ada yang beda-beda sedikit ya. Alhamdulillah untuk kelompok 1 bunga mawar, kelompok 2 bunga melati, kelompok 3 bunga teratai kerjasamanya bagus sekali. Dilanjutkan adalah untuk asesmen ya, ada tugas sendiri-sendiri ya, atau sendiri nanti dikerjakan ya untuk sendiri-sendiri. Bunga mawar, bunga melati, ada putih di sana ya, biru enggak? Ya, dikerjakan untuk asesmen ini diselesaikan ya, tugas mandiri ya. Ini ya dikasih nama. Tadi siapa namanya belum ada dikasih nama, nomor absen ya. Ini cari, silakan dikerjakan ya dengan sendiri-sendiri. Ini ya. Kerjakan dengan baik. Jawaban dengan betul, kasih nama. Mas Fatan kasih nama. Nomor absennya kamu berapa? Kasih nama. Ya ini dikasih sifat wajib Nabi dan Rasul apa saja tadi. Yang kamu pahami, yang kamu pelajari pada pembelajaran materi al-akhlak yang judulnya tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya. Contoh sikapnya apa? Contohnya apa? Sikap kamu di rumah, sikap kamu di sekolahan. Dikasih nama, nomor absen tidak lupa. Sudah diisi semua? Ini diisi si Mas Fatan. Tadi kan sudah kan sifat Nabi dan Rasul. Sekarang contohnya apa? Untuk bisa meneladani Nabi dan Rasul yang ada 4 sifat itu tadi. Pernah kan? Sudah semua? Ya. Jangan cepet-cepet dicek. Mau ada yang salah? Ini jawabannya di sana ya, bawah ya? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak cukup di bawahnya nggak apa-apa. Karena kolomnya harus sedikit ya. Di bawahnya kalau nggak cukup. Diisi semua. Itu yang contoh sikap meneladani Nabi dan Rasul. Si Bagas diisi gas, Bagas diisi. Kalau nggak cukup, bawahnya sini. Contoh sikap kamu bagaimana, meneladani sikap bagaimana, ya kan? Itu kan sama dengan perilaku. Sikap. Yang panjang nggak apa-apa, di bawahnya, di bawah kolom.
apa-apa, namanya latihan. Sudah? Sudah, Bang. Sudah? Ini belum selesai? Ya, diselesaikan, nggak apa-apa. Mas Yaya sudah? Mas Bagas, ini diisi. Ya, contohnya apa? Contoh sikap, meneladani sifat sidik, apa contohnya? Kamu jawab di sini, ya, di bawahnya. Sidik apa tadi artinya, Mas Bagas? Hah? Benar. Kamu tulis di bawahnya contohnya, mensikapi sahabat Nabi yang sifat sidik. Udah? Sudah. Ya, dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan. Ayo. Sini kumpulkan kelompok dengan praktek. Sudah semua? Pak Guru akan menilai hasil asesmen kamu semua dari kelompok mawar, melati, dan kelompok bunga teratai.
dari pembelajaran materi tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Ya, beriman meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan apa? Wahyu. Wahyu itu benar apa adanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita imani, ya. Harus kita imani Nabi dan Rasul itu yang mempunyai 4 sifat tadi apa? Nah, itu sifat-sifat Nabi dan Rasul yang kita harus diimani, diyakini, dipraktekkan di setiap hari di rumah maupun di sekolah. Terima kasih anak-anakku semua yang telah sudah nanti belajar materi beriman kepada Nabi dan Rasul. Untuk hari ini pembelajaran hari ini kita tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah.